Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prima Rabbit Farm. Kali ini kami berkunjung ke peternakan kelinci milik Ustaz Hamid. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, alhamdulillah meskipun posisi saya masih kerja di luar kota, ada yang mewakili dan fokus di sini. Betul. Siapa dia? Beliau adalah istri kami, Pak. Luar biasa. Ini Istri alhamdulillah saya, sudah ya. chemistry. Ibaratnya sampun chemistry. Assalamualaikum sedulur peternak seluruh Indonesia. Masih dengan channel Prima Rabbit Farm yang berlokasi di rumah Ustadz Hamid. Kali ini silaturahim dalam rangka Idul Fitri, nggih. Untuk selanjutnya silakan untuk Bapak Agus untuk mengendalikan wawancara. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi Nggih, raji'un. Maaf lahir batin. semanten ugi kula Pak Agus. Alhamdulillah. Sampun kathah iki klincine Gus. Alhamdulillah niki perjalanan 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Kalau tidak dijual mungkin nggih sampun kathah. Niki alhamdulillah dengan izin Allah berkat nggih kerjasama kali Pak Agus, alhamdulillah Amin. ini sudah mulai banyak yang terjual. Amin. Niki mandiri napa ikut ke mitraan Gus? Awalnya mandiri karena memang awalnya ini kan masih iseng-iseng ya, awalnya iseng-iseng terus main-main, tidak niat untuk ternak kelinci, hanya untuk nyenangkan anak waktu itu. Hobi ya, satu hobi, kedua kebetulan anak ngotot minta dibelikan kelinci, tapi karena berjalannya waktu kemudian ada pemikiran kalau cuma seperti ini saja kayaknya stagnan gitu kan. Terus alhamdulillah ada beberapa rekan, termasuk kalau ini ada info untuk kemitraan, alhamdulillah kami sudah mulai gabung kemitraan Pak Agus. Alhamdulillah. Kemitraan tuh sama mandiri apa lebih menguntungkan mana Gus? Kalau menurut kula nggih, sampai saat ini sejauh ini alhamdulillah kemitraan lebih menguntungkan daripada sendiri. Nah, kenapa saya katakan mandiri itu kurang menguntungkan dibandingkan dengan kemitraan? Misal kalau kita mandiri itu kita masih akan bingung dari proses pemasaran. Seumpami mangke saya punya katakanlah ini sekitar 8 indukan. 8 indukan minimal dari setiap induk beranak 5 misalkan. 8 kali 5 sudah 40. Setelah anak 40 besar, nah ini kan kita kebingungan mau dibuang kemana, sementara kita belum punya pasar. Nah, kalau mandiri kan rata-rata kebingungan teman-teman yang masih berkutat di jalur mandiri, belum ada kemitraan, mereka rata-rata susah di pemasaran setelah produk mereka banyak. Saya kira ya banyak yang macet, kukut seperti itu. Pokoknya kita menolak kukut intinya Gus. Kita menolak kukut. Bismillah, dengan ternak kelinci sukses bersama. Amin. Allahumma amin. Ini kan sementara Gusnya masih kerja di luar kota. Sementara saya masih kerja luar kota. Nah, kalau orang bilang ini sambilan, tapi ternyata juga bukan sambilan. Nah, betul. Buktinya kalau kita bilang ternak kelinci adalah sambilan, kita buat main-main, banyak kelinci yang trouble. Kelinci yang trouble. Nah, maka ini dari saran juga dari teman-teman termasuk Pak Agus, alhamdulillah kelinci tidak bisa dibuat main-main. Jadi kelinci ini cara perawatan itu harus benar-benar fokus. Nah, alhamdulillah meskipun posisi saya masih kerja di luar kota, ada yang mewakili dan fokus di sini. Betul. Siapa dia? Beliau adalah istri kami, Pak Agus. Luar biasa. Ini alhamdulillah sudah chemistry. Ibaratnya sampun chemistry, sudah sama-sama satu hati, satu tujuan, satu harapan. Pokoknya insya Allah kita bisa sukses melalui ternak kelinci ya, sebagaimana Pak Agus. Amin. Kami berharap mudah-mudahan selama ini yang saya ceritakan Yun Sewu Pak Agus, saya kemanapun, saya ketemu siapapun, saya curhat kepada siapapun, saya ceritakan kisah masalah kelinci ini ke siapapun, saya bilang saya punya teman dalam hal ini panjenengan. Saya punya teman. Jadi tidak berlebihan. Ini menjadi obsesi Pak Agus. Terus terang ini menjadi obsesi bagi kami sekeluarga. Harapannya saya punya teman itu indukannya 50. Satu kali panen pernah, ya meskipun tidak rata setiap bulannya, tapi pernah dalam satu kesempatan panen sampai dengan hasil katakanlah 15 JT. Nah, itu luar biasa. Maka disitulah
saya berharap dengan ternak kelinci ini, jika kita telateni, kita sungguh-sungguh, saya juga berharap bisa sukses seperti panjenengan Pak Agus seperti itu. Pokoknya sukses bareng-bareng. Sukses bareng-bareng Untuk memenuhi kebutuhan, intinya untuk memenuhi permintaan dagingan siap, bibitan juga siap. Siap. Dan kita kan bermitra dengan blog ya, blog Dengan Trowelu. Insyaallah. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Nah, ini sedikit kalau tambahi Pak, ini sebagai nopo ibaratnya testimoni, Yeah. testimoni bahwa dulu jujur ketika kami masih berjalan individual, artinya belum mengenal tim, belum mengenal kemitraan. Niku saya hanya jual kelinci ya bijian hanya ke tetangga-tetangga sekitar rumah. Yeah. Ayo siapa yang gelem kelinci, saya tawar-tawarkan seperti itu, tapi ternyata ya hanya habis untuk beli pakan saja, belum ada pemasukan yang lain. Tapi alhamdulillah qadarullah, dengan izin Allah, suatu ketika Pak Agus waktu itu malam-malam ya, tiba-tiba jenengan punya kelinci, alhamdulillah kebetulan pas produk kami agak banyak, Pak Agus siap ambil dengan harga yang sudah kita sepakati waktu itu. Demi Allah saya bersyukur luar biasa, dan ya Allah dah, alhamdulillah akhirnya kita ketemu dengan rezeki, alhamdulillah. Nah, dengan kenal sama jenengan, terus kemudian waktu itu kelinci kita diambil, saya sangat bersyukur sekali. Belum pernah saya mendapatkan rezeki sebanyak, meskipun waktu itu masih dalam nominal yang mungkin menurut panjenengan yang sudah mendapatkan hasil banyak, bagi saya waktu itu masih kecil sekali gitu, dibandingkan kalian. Tapi bagi saya kesyukuran itu loh yang saya rasakan, ya Allah alhamdulillah. Oh ternyata begini ya ketika kita punya rekan, oh ternyata begini ya ketika kita punya mitra. Alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah, melalui perantara panjenengan juga kita dikenalkan dengan blog Trowelu tersebut. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu kali ini saya sudah alhamdulillah minimal punya satu paket lah, baru satu paket, baru satu paket. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa terus berkembang, bisa terus nambah, dan hasilnya nanti juga lebih kita rasakan lagi. Pokoknya yang penting itu ternak kelinci itu yang fokus, terus semangat. Terus apa ya? Sungguh-sungguh. Karena ya kalau ada yang trouble itu sudah biasa kan? Sudah biasa. Semua pekerjaan itu kan pasti ada resikonya. Terus satu lagi Pak, dalam beternak ini kalau pasang status teng WA kula, beternak itu harus jujur. Nah, niku kuncinya. Beternak niku harus jujur. Jangan bilang ini jenis ini jenis ini. Nah, kita tahu ini jenis dari awal, makanya niki alhamdulillah kelinci yang ada di sini kan memang dari awal kita breeding Pak. Jadi kita benar-benar tahu ini jenisnya apa, kemudian kita beli yang jenis apa, sehingga nanti kita sampaikan kepada konsumen ini memang jenis ini. Yang kita jual ini bukan maksudnya jenis lain, tapi kita ngomongkan jenisnya ini. Nah, jadi jangan sampai ada kebohongan dalam beternak, karena itu menjadi kunci keberhasilan kita juga. Karena kejujuran tuh sing utama. Utama. Pasti membawa berkah. Walaupun sedikit, tapi kan dengan kejujuran itu pasti hasilnya itu lebih nikmat. Lebih nikmat, lebih berkah, lebih menenteramkan batin. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Terus apa ya? Kelincinya udah berapa ekor Gus ini? Ini untuk indukannya sekitar 8. Induk 8. Nggih. Induk 8, 1 2 3 4 5. Nggih, 8. Kendala yang berarti Gus? Kendala yang paling berarti sementara masih gudik. Nah, masih gudik. sudah saya bawakan. Alhamdulillah tadi sudah dibawakan satu resep gitu ya dari beliau. Alhamdulillah insyaallah besok kita aplikasikan obat gudik ramuan Pak Agus yang insyaallah top chair. Soalnya sesama peternak itu harus saling mensupport, saling membantu, mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pokoknya ojo sampai aku iso ora ditulani karena ilmu dibagi. Niki sementara 8 induk, cuma karena memang kalau masalah kembung apa sebagainya insya Allah kemarin sudah mulai belajar Pak Agus, sudah berpengalaman. Belajarnya kembali dari jenengan. Artinya nek makane ojo oke. Karena kemarin namanya juga manusia itu ngelihat hewan kok kasihan, lapar kasihan, habis ditambah, akhirnya ternyata bukan malah sehat kelinci tapi malah sakit. Karena apapun kalau berlebihan tuh mengambil apa-apa itu berlebihan kurang baik. Alhamdulillah. Pak Ustadz lebih tahu. Kita banyak belajar dari Pak Ustadz untuk spiritual ya. Spiritual kita belajar dari Pak Ustadz. Sami. Kalau kita sih belajar.
Nah, jadi alhamdulillah kemarin untuk kasus yang kotorannya agak lembek dan lain sebagainya karena faktor terlalu banyak ngasih makan, ngasih pelet, karena juga ternyata dalam kandungan pelet itu sendiri kan sudah ditakar proteinnya gitu Pak. Proteinnya sudah agak tinggi, kalau kita terlalu banyak memberi makan, nah itu biasanya feses agak lembek. Ini alhamdulillah karena wis pokoknya tego-tegoan jatahmu isuk sakmene ya sakmene, kalau ngoten engko sore ya sakmono ya sakmono. Jadi modelnya agak tega-tega gitu, alhamdulillah kondisinya sekarang udah agak sehat. Pokoknya intinya itu dalam beternak itu untuk pesan-pesan untuk para pengepul, mungkin saya dengan Gus Hamid hampir sama. Jangan mengandalkan kukutan. Jangan mengandalkan kukutan. Bisa kita mensupport yang teman-teman yang baru, siap saling mendukung karena kalau kita mengandalkan kukutan kan juga nanti stoknya akan berkurang kan, stok akan berkurang, peternak akhirnya kurang semangat Pak. Kurang semangat. Jadi untuk harga ya disesuaikan dengan pokoknya jangan terlalu serakah dengan mengambil untung yang gede. Karena peternak itu juga susah sih. Sama-sama harus diuntungkan. Sama-sama harus menguntungkan, saling menguntungkan. Konsepnya kalau pengepul pengen untung, nah tentunya juga harus berpikir bagaimana peternak juga bisa mendapatkan keuntungan. Karena pengepul tanpa peternak itu mustahil. Nah, peternak tidak akan bisa jadi pengepul kalau peternak tidak hidup, kan betul. Nah, jadi caranya agar pengepul bisa terus mendapatkan kelinci, maka harus bisa menghidupi peternak. Dengan cara apa Gus menghidupi peternak? Dengan cara harganya harus diseimbangkan. Jangan kemudian kita, mohon maaf nih nasihat untuk pengepul nggih. Harga jangan ambil murah, terlalu murah dari peternak. Kalau peternak dihargai murah terus dia nggak akan semangat. Dia akhirnya lebih milih sudahlah wong diregani mung sakmono mending kukut sisan. Nah gitu. Jangan sampai itu terjadi pada teman-teman peternak. Kalau misalkan pengepul mau ngambil untungnya terlalu banyak sehingga menurunkan harga beli kepada peternak, itu akan menjatuhkan peternak mitra kita. Nah, jenengan sebagai pengepul tidak akan terus bisa menjadi pengepul kalau peternak panjenengan atau mitra peternaknya justru akan dimatikan dengan harga yang murah dari pengambilan itu. Tapi alhamdulillah Blok Trowelu memberi harga yang pantas lah, sesuai dengan harapan jerih payah kita peternak. Oke, untuk kesimpulan Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz pasti lebih rinci dan masyaallah. Kesimpulannya singkat mawon. Jadi dalam beternak sebagaimana pesan dari guru kami, jadi saya tidak menyimpulkan sendiri tapi saya ambil kesimpulan dari nasihat para guru kami. Dalam bekerja untuk bisa sukses maka bangunlah jaringan, bangunlah mitra, karena Anda tidak akan pernah mungkin bisa sukses sendiri. Intinya di situ. Dengan mitra, dengan membangun sebuah jaringan maka Anda akan sukses. Kuncinya satu, jangan sampai ingin sukses sendiri, mengambil untung sendiri, tapi kita harus bisa sama-sama sukses. Amin. Jangan hanya ingin hidup, tapi hiduplah dan menghidupilah. Itu kuncinya. Mantap. Jadi ojo mung iso urip, tapi uripo yo iso menguripi wong liya. Hidup dan menghidupi itu pesan Kiai kula. Yang lebih banyak bermanfaat Yang lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekian dulu. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Pak Ustadz Hamid, terima kasih waktunya, terima kasih untuk wawasan juga untuk kami, untuk banyak pelajaran yang kami petik dari Anda. Semoga untuk kedepannya kita bareng-bareng sukses. Amin. Oke, sekian dulu dari Prima Rabbit Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.